dua yang sebelumnya kita tidak bantuan, sekarang kita sudah kerja full, bahkan hari Minggu itu sudah ada yang overtime masuk, ada yang 16 jam sudah, walaupun belum merata. Ini semua kita syukuri, patut kita syukuri dengan cara usaha lebih giat lagi, usaha keras lagi, supaya kita benar-benar lebih maju lagi, lebih mendapat keuntungan lagi. Karena dengan keuntungan yang ada, kita kembalinya tidak sebagai kita. Karena untuk permintaan dari produksi yang berarti kita itu tidak dapat bergerak lagi. Rata-ratanya bisa kita berlaku menjadi saja, itu adalah bagaimana kita bisa berjalan. Kalau belum sampai 15.000 meter kubik mereka, tapi sekarang mentok di 8.000 meter kubik saja. Kenapa? Karena cukup sana cukup untuk bikin rumah itu sangat berkurang. Makin tahun makin berkurang, makin hari makin berkurang. Kenapa? Karena populasi dari penduduk Jepang itu semakin hari bulan semakin bertambah, tapi semakin berkurang. Kenapa? Karena untuk yang muda tidak mau menikah, tidak mau punya anak, yang sudah tua akhirnya meninggal dunia. Kalau tahun-tahun yang sebelumnya, tahun yang lalu, bikin rumah di Jepang, satu rumah harganya adalah 1 juta ringgit. Berarti berapa? Berapa miliar? Berapa miliar rupiah? Satu rumah kita bikin di Indonesia sana, di kampung, mungkin boleh bikin rumah untuk satu kelurahan. Tapi saat sekarang ini, karena banyak rumah-rumah yang kosong, banyak rumah-rumah yang tidak dipakai, yang ditinggal oleh dunia karena sudah meninggal dunia, pada akhirnya satu rumah itu hanya dijual 75 juta saja sampai 100 juta. Padahal dulu bikinnya 1 juta ringgit. Sekarang hanya dijual 75 juta rupiah. Berapa jauh? Itu karena di Jepang sana memang populasi semakin berkurang, orang penduduknya semakin berkurang karena yang muda tidak menikah, yang tua semakin meninggal dunia. Kenapa? Karena takut tidak mampu memberi nafkah. Adanya seperti ini. Selebihnya percaya juga tidak mau jelas seperti. Yang paling penting karena dengan kondisi seperti ini, maksudnya permintaan ribut pun akan berkurang. Mereka jelas meminta kualitas bagus, tapi dengan harga yang murah. Karena kalau kita tidak dapat sampai kualitas yang bagus, pada akhirnya memang tidak laku dijual. Alam saya dengan bilang lain juga. Di sini orang-orang yang dari sini diminta untuk semua orang dari bekerja keras lagi, lebih serius lagi bekerja. Seperti hari ini sudah disampaikan di sana tentang kaitan dan productivity, recovery dan quality. Ini semua di dalam sana sudah disampaikan hari-hari. Jadi ini harus disikapi dengan serius, jangan disikapi dengan gurau-gurau saja. Dan juga kalau dengan kondisi seperti ini, masa depan kita sendiri pun juga harus kita pikirkan juga bagaimana mampu banyak yang masih diberi waktu dan kesempatan untuk bekerja dan masih diberi gaji. Bagaimana kita sendiri untuk menyimpan kita punya uang dan dipakai habis-habis begitu saja, apalagi adalah habis dipakai untuk yang membersih ataupun tidak betul. Kemudian masa depan yang kita perlu pikirkan kedua adalah kira-kira sekitar 3 bulan lagi, terutama anggota yang Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi lagi, yaitu pemilu yang rencana adalah tanggal 14 Februari tahun 2024. Pada bulan 3 yang lalu dari pihak konsulat sudah menghubungi kita di sini untuk minta DPT ataupun data lengkap. Tapi waktu itu dan dengan keadaan sekarang ini sudah banyak berubah karena yang waktu itu sudah banyak yang pulang dan ada juga tambahan orang baru. Jadi nanti memang seperti biasa kalau kita insya Allah pada 14 Februari tahun 2024 yang dengan pemilu bisa jadi pemilu secara
tiga pasangan calon itu mana yang terbaik untuk hati kita itu lebih kita pilih. Yang paling penting adalah rekam jejak dari masing-masing pasangan calon. Itu yang harus kita pertimbangkan, itu yang harus kita renungkan. Kita belajar dulu rekam jejak dari masing-masing pasangan. Jangan sudah saja. Ya. Karena ini adalah untuk masa depan negara. Kalau negara bagus, pada akhirnya kita membangun juga negara sendiri. Jadi dari rekam jejak dari pasangan tersebut kita pilih, kemudian kita tetapkan surga kita. Yang penting adalah jangan terpengaruh dengan sosial media, ya. Di TikTok, satu orang yang tidak suka dengan pasangan ini menjadikan pasangan ini. Kemudian di lain kubu lagi yang tidak suka dengan pasangan yang lain menjadikan pasangan yang lain. Di TikTok, di YouTube, ataupun di Facebook ada hal seperti ini. Jadi jangan terpengaruh. Yang paling penting adalah kita bagaimana akan jejak pasangan tadi, kita belajar bagus-bagus untuk menentukan masa depannya. Dan nanti pada tanggal 24 Februari tahun 2024 nanti kita akan ada seperti 5 tahun lalu, misalnya akan ada pemilihan lagi, ya. Jadi nanti akan dibagi dalam KSK atau ya, dalam beberapa KSK atau nanti berapa banyak dari pemilihan direktif. Nanti kita bagi dalam 2 KSK yang waktu itu nanti akan dibagi namanya siapa, bagi KSK 1, KSK 2, KSK 3. Jadi nanti akan dijelaskan sambil berjalan seperti waktu 5 tahun yang lalu. Kalau ini masih ada masa 3 bulan, kita kita pelajari, kita pikirkan siapa pemimpin yang akan memimpin negara kita nantinya. Jadi jangan salah pilih, tapi semuanya tergantung dari kata hati masing-masing. Tidak dapat mengintervensi kata hati masing-masing. Untuk yang lainnya pada perayaan Maulid Rasul itu nanti ada penerapan siku. Waktu itu kita terus sama anak sekolah. Kalau tahun-tahun yang sebelumnya kita selalu menjadi juara umum. Kalau menjadi juara umum itu pialanya memang lebih 5 piala baru jadi juara umum. Tapi selalunya sudah 2-3 tahun ini kita dapat piala 2 saja. Jadi salah dengan anak sekolah kita mengeluarkan 100 orang, tapi tahun-tahunnya di sana mengeluarkan 1.000 orang. Akhirnya berkali-kali kita sudah hanya berbadan bagus-bagus, kompak, peralatan, peraturan sudah disiapkan awal-awal, akhirnya berkalah karena sekolah juga. Kalau dulu saja selalu menang, tapi sekarang selalu kalah. Kenapa? Karena kurang kompak waktu itu. Jadi yang seolah-olah hanya vokalis sama orang berbadan saja. Dia di belakang ngomong sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri, ngomong sendiri-sendiri. Di depan juri pun ngomong sendiri-sendiri. Ya. Jadi yang nyanyi waktu yang bersolawat hanya vokalis dan juga berbadan saja. Jadi pada akhirnya memang apa mereka begitu. Jadi tahun depan sudah ada ketika kedua juri untuk yang sholawat, yang vokalisnya bersolawat yang semua orang hafal, dan semua orang juga seperti yang sholawatan ketika biasanya seperti yang semua orang sudah hafalkan. Itu semua bacaan itu menjadi semua orang beserta semua bersolawat. Kemudian waktu itu kita mendapat piala dan juga dapat hadiah berupa uang tunai. Jadi uang tunai itu biasanya dibagi ofis ibu dan juga dibagi ofis saya, dibagi kepada saya dan Allah. Jadi hadiahnya kalau kita silakan sekitar 250 lah, bagi dari 125. Malam ini memang sebagian uang dikasihkan kepada kita di sini, tapi kita tidak mungkin 125 kita berikan permen satu orang dibagi satu orang. Itu tidak ada manfaatnya juga, hanya manis sebentar kemudian dilepas. Ini uang nanti kita akan sama-sama masukkan ke dalam rumah di masjid, ya. Nanti bisa dimasuk orang. Uang ini uang 125 nanti akan kita masukkan ke dalam rumah supaya lebih bermanfaat, ya. Supaya uang hadiah dari Maulid Rasul itu 125 akan lebih bermanfaat dan lebih membawa berkah.
Ini saja yang sudah bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.